Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia Putri Anggreni dari kelas 10 Farmasi B absen 14 ingin menjelaskan tentang fungsi-fungsi tari. Fungsi-fungsi tari dibedakan menjadi 3, diantaranya yaitu 1. Sebagai sarana upacara. Fungsi tari sebagai sarana upacara merupakan bagian dari tradisi yang ada dalam suatu kehidupan masyarakat yang bersifat turun-temurun sebagai generasi ke generasi berikutnya. Sampai masa kini masih berfungsi sebagai ritual. Pada umumnya, tari yang berfungsi sebagai sarana upacara yang berhubungan dengan ritual itu bersifat magis dan juga sakral. Pada fungsi tari ini, faktor keindahan tidak diutamakan. Yang paling diutamakan adalah kesekuatan yang mempengaruhi kehidupan manusia itu sendiri. Berikut contoh-contoh fungsi tari sebagai sarana upacara. Yang pertama yaitu tari Pakarena. Tari Pakarena adalah tarian tradisional dari Sulawesi Selatan yang diiringi oleh 2 kepala drum dan sepasang instrumen alat semacam suling. Selain tari Pakarena, juga ada jenis tari Pakarena lainnya yaitu Pakarena Gantarang dari Kabupaten Kepulauan Selayar. Tarian yang dimainkan oleh 4 orang penari perempuan ini pertama kali ditampilkan pada abad ke-17, tepatnya tahun 1903 saat Pengalipata Raja dinobatkan sebagai raja di Gantarang Larang Bata. Yang kedua yaitu tari Legong. Tari Legong merupakan sekelompok tarian dari Bali yang memiliki pembendaharaan gerak yang sangat kompleks. Legong dikembangkan di Keraton Bali pada abad ke-19 separuh kedua. Tarian ini ditarikan oleh 2 orang gadis yang belum mendapat menstruasi dan ditarikan di bawah sinar bulan purnama. Fungsi tari yang kedua yaitu sebagai sarana hiburan. Tari ini memiliki tujuan untuk menghibur yang lebih meningkatkan kenikmatan daripada kemenarikan. Tari hiburan disebut juga sebagai tari gembira. Pada dasarnya tarian ini bukan untuk ditonton, tetapi tarian ini lebih cenderung untuk kesenangan penarinya sendiri. Keindahan pada tari ini tidak diutamakan, tetapi mementingkan kepuasan individual, bersifat spontanitas, dan improvisasi. Berikut ini contoh tari sebagai sarana hiburan. Yang pertama yaitu tari Tayub. Tari Tayub merupakan salah satu kesenian Jawa Tengah yang mengandung unsur keindahan dan keserasian gerakan. Tarian ini biasanya digelar pada acara pernikahan, khitanan, dan lain-lain. Tari Tayub merupakan tarian pergaulan yang disajikan untuk menjalin hubungan sosial masyarakat. Pada saat menarikannya, penari wanita mengajak penari pria dengan mengalungkan selendangnya atau yang disebut juga dengan sampur. Yang kedua yaitu tari Joget Bumbung. Joget Bumbung merupakan salah satu tarian dari Bali yang biasanya ditarikan di acara pernikahan, hari raya, pada musim sehabis panen, dan lain-lain. Joget Bumbung juga masuk sebagai salah satu 9 tari Bali yang menjadi warisan budaya tak benda dunia. Joget Bumbung juga menginspirasi keluarnya tari Agirang yang mengandung nilai-nilai moral dan mengangkat tema sosial. Tujuan diciptakannya tari Agirang agar mengubah persepsi masyarakat Bali terhadap tari Joget Bumbung yang berkembang lebih erotis. Tari Joget Bumbung diharapkan tetap memiliki nilai-nilai budaya tinggi yang berfungsi sebagai hiburan bagi masyarakat. Nah, fungsi tari yang ketiga yaitu sebagai sarana pertunjukan. Tari sebagai sarana pertunjukan adalah bentuk komunikasi sehingga ada penyampaian pesan dan penerima pesan. Tari ini mementingkan bentuk estetika daripada tujuannya dan lebih digarap sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat yang sengaja disusun untuk dipertontonkan. Oleh sebab itu, penyajiannya mengutamakan segi artistiknya, konsepsional yang mantap, koreografer yang baik, serta tema dan tujuan yang jelas. Berikut ini contoh-contoh tarian sebagai sarana pertunjukan. Yang pertama yaitu tari piring. Tari piring adalah tarian tradisional dari Minangkabau yang menampilkan atraksi menggunakan piring. Para penari mengayunkan piring di tangan mengikuti gerakan-gerakan cepat yang teratur, tanpa satu pun piring terlepas dari tangan. Gerakannya diambil dari langkah dalam silat Minangkabau atau juga disebut dengan sileng.
Yang kedua yaitu tari gambyong. Tari gambyong merupakan salah satu bentuk tarian klasik yang berasal mulai dari wilayah Surakarta dan biasanya dibawakan untuk pertunjukan atau juga menyambut tamu. Gambyong bukanlah salah satu tarian yang melainkan terdiri dari bermacam-macam koreografi. Yang paling dikenal adalah tari gambyong Paraenom dengan beberapa variasi dan tari gambyong Pangkor dengan beberapa variasi. Meskipun banyak macamnya, tarian ini memiliki dasar gerakan yang sama, yaitu gerakan tarian tayub atau teledek. Pada dasarnya, gambyong diciptakan untuk penari tunggal, tetapi sekarang lebih sering dibawakan oleh beberapa penari dengan menambahkan unsur blocking panggung, sehingga melibatkan garis dan gerak yang serba besar. Berikut contoh cuplikan video dari tari-tari di atas.